Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk senam aku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Iya, Oke, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, ya Bapak akan ucapkan selamat pagi. Pagi. Baik, untuk senapan anakku, untuk hari ini kita akan belajar materi topik 3 ya, berdamai dengan diri. Kemudian adapun materinya sendiri adalah damai mulai dari diri ya. Dan nanti Pak Resi juga akan menyampaikan capaian untuk pembelajaran hari ini. Di sini ada 2 capaian. Jadi setelah mempelajari topik 3 ini, harapannya yang pertama, kalian akan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, nah, Pak Resi mau tanya ke kalian, pernahkah kalian ya di sini pernah nggak merasa menutup atau menutup diri atau malu terhadap identitas yang kalian miliki? Pernah nggak malu? Pernah. Contohnya seperti apa tuh? Kamu saya jelek. Misal rambutnya kurang bagus gitu ya. Terus ada lagi nggak? Misal kita nggak pede nih, merasa malu dengan identitas kita. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin kalau bahasa sekarang itu insecure. Ada nggak yang kayak gitu? Kurang pede dengan identitas yang kita miliki. Ya, tapi kita itu harus bangga ya terhadap identitas yang kita miliki. Ya, terutama kalian nih siswa-siswi Al-Fatih. Ya, harus bangga dengan identitas itu. Terus kalian juga harus bangga kepada identitas kalian. Dalam hal ini ya, kalian itu di rumah itu mungkin sebagai seorang kakak atau seorang adik, ya, itu harus bangga. Terus ketika kalian ada di sebuah perkumpulan, kayak semisal kalian ikut ekskul, misal taekwondo, ya kalian di sini identitasnya adalah anak atau pelajar yang bergabung di ekskul taekwondo, misal seperti itu tuh harus bangga, ya. Nah, nanti Pak Resi akan minta kalian untuk praktik ya, memperkenalkan identitas diri kalian mulai dari nama ya, kemudian alamat, cita-cita, hobi, dan apapun yang ada di identitas kalian bisa kalian sebutkan kayak gitu ya, mungkin hobi dan sebagainya ya. Nah, silakan Pak Resi minta dari kalian untuk bisa mempraktikkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haura Sabitin Nadaya Jana, biasa dipanggil Haura. Alamat saya di Taman Raya Blok M119. Hobi saya menggambar dan cita-cita saya ingin menjadi psikolog. Berdirinya saya di sini, saya ingin memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Fenza Insan Zaidan. Nama panggilannya Fenza. Saya memiliki hobi membaca, memiliki cita-cita untuk menjadi presiden. Saya memiliki kegiatan yang akhir-akhir ini saya targetkan, yaitu mengaji agar bisa lulus wisuda tahun ini 5 juz insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah mempraktikkan ya, memperkenalkan identitas diri kalian ya. Tadi sudah ada perwakilan yang maju ke depan, dan untuk lebih pahamnya ya, Bapak akan menampilkan sebuah video, nanti kita bisa simak bersama-sama. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya?
Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Baik, untuk anak-anakku, ini yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri. Ya, yang pertama, setiap orang itu unik atau unik. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ya, terus yang selanjutnya adalah standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Ya, misalnya di sini standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Ya, misal cantik, ganteng itu semuanya relatif. Ya, jadi kita harus bisa menggunakan standar diri kita sendiri. Standar kita dengan orang lain berbeda. Ya, untuk lebih lengkapnya kita akan menyimak video yang Bapak tampilkan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal,
apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak videonya ya terkait dengan standar diri ya. Standar diri kita dengan orang lain itu berbeda ya. Jadi kalian menggunakan standar itu ya yang ada pada diri kalian sendiri seperti itu. Kayak misalnya di fashion di era 80-an sama tahun 2022. Sama nggak? Beda ya. Terus nah yang nilai standar yang universal atau yang umum yang mencakup seluruh dunia itu adalah moral atau kejujuran. Di mana-mana orang yang jujur pasti dihargai. Itu ya. Nah, terus poin yang ketiga atau yang terakhir di sini adalah welas asih pada diri ya. Kita mencintai diri kita sendiri seperti itu ya. Nanti kalian akan mempraktikkan ya di sini ya ucapan terima kasih kepada diri sendiri ya yang mungkin sudah berjuang ya. Kalau kalian kemarin habis PAS sudah belajar dengan tekun, dengan giat seperti itu, kalian ucapkan terima kasih kepada diri kalian sendiri. Nah, terus yang kedua, kalian juga akan mengucapkan terima kasih kepada teman kalian atau sahabat kalian ya yang mungkin udah sahabatan banget kayak gitu ya. Nanti kita akan coba untuk mempraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bekerja keras dan belajar dengan tekun dan giat seperti saya mengikuti ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gazi Alkamil Rahmat. Biasa dipanggil Gazi. Saya Zaki Tauhid Rahmat, biasa dipanggil Zaki. Zaki adalah sahabat saya. Dia selalu membantu saya dalam segala hal. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Zaki karena telah menjadi sahabat yang baik bagi saya. Ya mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk senapan anakku, alhamdulillah untuk hari ini kegiatan kita sudah selesai ya. Dan tadi kalian sudah mempraktikkan ya terkait dengan identitas diri, kemudian ucapan terima kasih pada diri kita sendiri dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat atau teman kita ya. Jadi materi kita di sini adalah damai mulai dari diri ya. Jadi harapannya dari materi tersebut kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangannya untuk kita semuanya. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Ya baik, setelah ini kalian bisa melanjutkan untuk aktivitas kalian yang lain. Karesi ucapkan terima kasih. Karesi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.